Zhao dan Qiao bangun. Semua orang mencarimu. Kamu malah bersembunyi di sini dan minum. Sekarang jam berapa? Zhao dan Qiao, apa kamu seru sekali? Mencari tempat untuk bersembunyi dari dunia. Aku ingin menjadi kura-kura. Apa aku sedang bermimpi? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Dan Qiao, bisakah kamu semangat? Sekarang ibumu terbaring di rumah sakit, tidak bisa melakukan apa-apa. Perusahaannya dan keselamatan pribadinya terancam. Hanya kamu yang bisa membantunya. Bukankah kamu bilang, apakah lari menyelesaikan masalah? Apa kamu masih ingin lari? Blue Bridge International Milana, Lulan E. Bukan milikku. Jadi hidup atau mati biarkan saja. Bagaimana denganmu? Aku tahu kamu tidak bisa melewati rintangan itu. Kamu takut apa yang orang lain katakan tentangmu. Tapi apapun itu, setiap orang berhak dihormatikan. Hormat tidak diberikan oleh orang lain. Hidup sendiri. Aku harap kamu bisa keluar. Berubah kembali menjadi Zhao dan Qiao yang dulu. Terima kasih. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sampingmu. Halo? Apakah dokter yang ada? Tunggu sebentar di sini. Aku akan memanggilkan untukmu. Terima kasih. Ningsin. Dokter Yang, bisakah kamu menerimaku sebagai pasien? Apa katamu? Silakan duduk. Aku akan ambilkan kamu air. Terima kasih. Ningsin, kenapa kamu ada waktu hari ini? Datang ke aku. Aku dengar dan Qiao menghilang. Jaringan menyebar sangat cepat. Baik penyebar maupun pembaca, sepertinya sudah dikalahkan. Selain itu, ini adalah pertempuran raksasa yang ingin mereka tonton. Misteri kehidupan dan hidup. Dokter Yang, aku sangat khawatir dan Qiao. Tidak apa-apa, Ningxia sudah menemukannya. Kamu bilang Zhao dan Qiao dan Ningxia ini luar biasa. Cerita mereka hanya sebuah kecelakaan. Awalnya dua jalur paralel. Tidak ada persimpangan sama sekali. Tapi karena sebuah kecelakaan mereka terjerat bersama. Bahkan lebih luar biasa. Keduanya menghilang. Tapi mereka bisa menemukan satu sama lain. Sebenarnya semua kecelakaan. Semua karena aku. Jujur. Aku penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan terhadap keduanya. Ningsin, jangan berpikir begitu. Tidak ada hubungan yang bisa berjalan mulus. Setelah badai pasti ada pelangi. Kamu harus percaya. Semuanya adalah pengaturan terbaik. Mungkin tunggu keduanya. Hari ketika aku sudah tua dan beruban. Terima kasih juga. Terima kasih telah membuat Mira Kemensentai. Menahan ujian. Kamu terlihat lesu. Kita akan pulang sebentar dan kemudian pergi ke rumah sakit. Karena kita akan pergi ke medan perang. Bersiaplah. Dengarkan kamu. Semua karena aku. Tidak hanya aku mengacaukan hidupku. Aku hampir merusak hidup orang-orang di sekitarku. Termasuk Xiao Xia dan Qiao. Bahkan Blue Bridge International. Biarkan aku berbaring. Pergi.
Jangan berbaring, jangan berbaring, jangan berbaring. Biarkan aku berbaring. Bangun cepat. Jam berapa sekarang? Ayo, ayo, ayo. Pergi mandi dulu. Datang. Mr. Zhao jawab. Mr. Zhao jawab. Mr. Zhao tolong jawab. Tolong jawab. Tolong jawab. Ada 3 headline. Yang pertama adalah mendengarkan Samsung China bersedia berubah untuk pasar. Dan ada Tianyang Nano Integrated Wall Surface. 2 kartu truf. Tianyang Nano Integrated. Hubei Golden Years Construction Co. Ltd. Tianyang Nano Integrated Wall Hot Market. Mr. Zhao. Mama, aku terlambat. Aku siap. Ketua. Selanjutnya, bisakah aku melapor ke Mr. Zhao? Suiran. Halo Sin Er. Kamu di mana? Tidakkah kamu tahu aku khawatir padamu? Suiran. Aku pikir ini perlu bagi kita berdua. Tenang. Semua orang berpikir dengan hati-hati. Antara kita, ada apa? Aku pikir satu-satunya cara untuk menyelesaikan benar-benar terselesaikan. Kita bisa bersama. Sin Er, dengarkan aku. Sin Er. Sin Er. Manager, tolong tanda tangani dokumen ini. Keluar. Apa? Keluar. Mr. Zhao, Feng Jingyao telah meluncurkan proposal untuk mengganti ketua. Jika lebih dari setengah suara. Ketua, aku khawatir. Beradahu aku sesuatu yang aku tidak tahu. Ya? Di antara saham Blue Bridge International, ketua dan Anda menyumbang 27,2%. Mr. Feng awalnya memiliki 18% saham. Ditambah dengan fluktuasi saham sebelumnya, Feng Jingyao mengambil kesempatan, telah membeli saham. Ayah dan anak mereka sekarang memiliki 27% saham. Ada hal lain. Sebenarnya Mr. Zhao, Mr. Feng Erfu selalu mendukung ketua. Hanya Feng Jingyao dan ibunya. Kesalahpahaman terhadap ketua terlalu dalam.
Ditambah Mr. Feng Erfu sekarang menderita Alzheimer. Perusahaan memberikan kuasa penuh kepada Feng Jingyao sebagai wakil. Dengan cara ini, ancaman besar bagi kita. Kita perlu bertindak sekarang. Dukungan dari pemegang saham lain. Ya, ada beberapa pemegang saham asing. Baiklah, begitu saja. Atur dan dukung pemegang saham ibu saya untuk bertemu. Mr. Zhao. Xiao Xia. Semua kesalahan tante saya. Saya salah paham tanpa mengerti. Mohon maafkan tante. Tante jangan bilang begitu, tidak apa-apa. Oke. Jangan terlalu dramatis, seperti film Cantonese. Saya mengatakan yang sebenarnya, oke? Bagaimanapun juga saya, dulu seorang pejuang sastra. Kalau mau akting tidak akan main di film-film buruk itu. Saya pikir kamu sangat cocok memainkan peran ibu mertua jahat. Ambil. Xiao Xia, kamu terbiasa hidup sendiri. Tidak pantas berbagi kamar dengan Xin Er. Jadi kami membayar sedikit uang. Ambil rumah yang kamu sewa. Sewa kembali. Ya Tuhan. Sungguh merepotkan. Terima kasih Paman. Terima kasih Tante. Tahan. Sudah diberitahu? Semuanya sudah diberitahu. Lalu kenapa tidak ada orang? Mr. Zhao, tunggu dan lihat saja. Terima kasih banyak telah datang ke pertemuan hari ini. Blue Bridge International memiliki skala hari ini. Semua kalian di sini adalah menteri Humerus. Jadi secara alami saya tidak ingin ada fluktuasi di perusahaan. Ketua Liu tidak bisa melanjutkan memimpin perusahaan karena sakit. Dan satu-satunya putranya Zhao dan Qiao tidak tertarik dengan urusan perusahaan. Lebih penting lagi, skandal ketua telah serius mempengaruhi reputasi perusahaan. Tidak hanya mempengaruhi harga saham. Dan itu bertentangan dengan nilai-nilai Blue Bridge International. Presiden Feng benar. Berita bahwa ketua dirawat di rumah sakit. Dan setelah skandal kehidupan pribadinya terungkap, harga saham perusahaan anjlok. Dampak sosial yang sangat buruk. Malu pada papan nama Lan Qiao International. Sekarang seluruh perusahaan dalam kekacauan. Kita sangat membutuhkan seseorang, orang yang cerdas dan mampu yang mengetahui perusahaan dengan baik, untuk menstabilkan situasi, menjaga perusahaan tetap berjalan. Ayah Mr. Feng, Mr. Feng. Dia adalah pendiri dan veteran Blue Bridge International. Karena itu, filosofi manajemen Mr. Feng tentang Blue Bridge International. Mengetahui yang terbaik. Percayalah padanya untuk memimpin perusahaan dalam transisi yang mulus. Jika saya bisa terpilih, maka saya akan melanjutkan struktur personil saat ini. Tidak ada perubahan. Untuk transisi yang mulus. Silahkan tenang. Mr. Feng, saya bersedia mendukung Anda. Dukung Anda untuk saya. Mr. Zhao. Jam berapa ini? Mereka tidak akan datang. Maaf. Seharusnya. Ada banyak orang yang mendukung ketua. Tidak mengherankan. Semua orang hanya memilih kepentingan. Hebat. Akhirnya kembali. Saya tidak mengatakan Anda. Itu pemborosan uang. Mengapa menyewa rumah ini? Bukankah lebih baik tinggal bersama saya? Selain itu, saya sudah terbiasa tinggal dengan Anda. Kamu berpikir dengan indah. Apa yang kamu lakukan di sana? Aku akan menjadi ibumu. Kamu ingin memukulku sampai mati. Kamu tanya dia. Siapa nenek tua itu? Aku tidak tahu. Kakak Hauzi. Lebih baik kamu traktir aku makan. Dan aku, bisa dipertimbangkan. Katakan sesuatu yang baik padamu di depan kakak keduaku. Baiklah, kalian berdua berhenti bertengkar. Hauzi, bagaimana aku bisa hidup denganmu? Kalau ada pacar datang.
Betapa tidak nyamannya aku berada di sana. Aku tidak suka mendengar itu. Aku pikir, selama kamu tidak menikahi Zhao dan Qiao selama 1 hari, aku punya kesempatan. Bahkan jika kamu menikahi Zhao dan Qiao, kamu juga punya kesempatan. Seberapa tebal kamu? Seberapa kotor kain lab ini? Kamu lempar aku. Aku tidak bisa memahaminya. Kakak Halsey, apa yang kamu katakan yang kamu suka dari kakak keduaku? Ingin berpenampilan menarik. Tidak masalah untuk terlihat baik. Tidak terlalu muda. Tumbuh bersamaku. Apa yang kamu suka? Juga bilang, Tidak ada selera. andalkan kamu. Dapat diandalkan dan dapat diandalkan bagiku. Lakukan dengan baik. Silakan makan makanan enak sebentar lagi. Nyata. Apa yang ingin kamu makan sekarang? Kak, aku ingin makan cumi-cumi Hokkaido yang diiris itu. Nyonya Sing tolong. Aku tidak tahu bagaimana kabar kakakku sekarang. Aku belum menghubunginya 2 hari ini. Atau telepon dia. Tanya dia apakah dia akan makan malam bersama kita malam ini. Juga, Li Yuan. Pergi bersihkan toilet. Ayo. aku sudah menulis. Kami akan memberitahukan waktu wawancara. Mohon jaga ponselmu menyala 24 jam sehari. Itu bagus. Xiao-Xia. Kakak aku baru pindah. Masih di tempat yang sama. Kenapa kita tidak makan malam bersama hari ini? Ziyuan mereka semua ada di sini. Tepat waktu untuk merayakan pindah rumah. Oke. Baiklah kalau begitu sudah diputuskan. Makan makanan favoritmu. Aku juga menemukan yang sangat enak. Aku akan mengirimkan alamatnya nanti. Oke, aku akan pergi. Itu bagus. Berikan aku informasi pemegang saham. Aku ingin mengunjungi satu persatu. Tidak bisa diam. Oke, akan segera membawakannya untukmu. Mr. Zhao, sepengetahuanku, ketua sudah lama waspada terhadap situasi ini, khusus mengumpulkan bahan hitam dari beberapa pemegang saham. Itu benar-benar cara ibuku melakukan sesuatu. Apakah kamu tahu di mana bahan-bahan itu disimpan? Tapi aku pikir, ketua mungkin bersembunyi di rumah. Oke, terima kasih. Aku akan mengambil informasinya. Jelas-jelas seorang wanita tua. Masih begitu berani. Password. Tidak ada kemungkinan lain. Ulang tahunnya salah. Ulang tahunku salah.
Apakah itu ulang tahun ayah? Bagaimana bisa? Bukankah dia sudah mengutuknya selama lebih dari 20 tahun? Kenapa masih menggunakan ulang tahunnya sebagai password? Kenapa juara kedua lagi? Beraninya kamu mengambil juara kedua. Aku benci juara kedua. Mama, aku salah. Mama, aku akan juara pertama kali berikutnya. Mama, jangan marah. Ini salahku, aku akan juara pertama kali berikutnya. Mama, jangan marah. Makan lebih banyak, aku yang traktir hari ini. Apakah kamu menang lotre hari ini? Silakan kita makan enak, kaya dan semaunya. Kamu lihat kamu baik-baik saja tapi selalu menyakitiku. Tidak ingin hidup lagi. Tidak berani, tidak berani. Nyonya, apakah Anda sedang mengobrol? Kak Hauzi dan aku ada sedikit urusan pribadi. Ya, mari kita keluar dan bicara. Maaf Xiao-Xia. Aku tidak punya muka untuk menemuimu hari ini. Kakak lihat apa yang kamu katakan. Xiao-Xia. Maafkan aku sebagai kakak. Aku selalu ingin mengambil rasa sakitku dan mencangkokkannya padamu. Membuatmu melakukannya untukku tanpa alasan. Menderita banyak kekecewaan. Aku pikir aku bahkan tidak bisa memaafkan kata-kata seperti itu. Tidak bisa mengatakannya. Kakak, jangan lakukan ini. Kita semua adalah saudara perempuan. Satu keluarga tidak berbicara dua kata. Dan saudara mana? Bukan semuanya ribut. Sudah selesai. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Ngomong-ngomong, kapan kamu pulang? Paman dan Bibi sangat khawatir tentangmu. Tunggu sampai aku menyelesaikan pekerjaan ini. Setelah mengimplementasikan pekerjaan, aku akan pulang. Hindari mereka berbicara padaku. Sekarang kita berdua adalah pekerja wanita yang di PHK. Simbiosis. Terima kasih. Kakak, kamu bilang apa yang kamu pesan bukan favoritku. Kamu terlihat seperti cumi Hokkaido yang diiris. Dan landak laut kotoran kuda hilang. Landak laut kotoran kuda. Landak laut kotoran kuda. Kamu makan kotoran kuda. Itu enak. Sangat menuntut. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah bertemu Tuan Zhang? Ayahnya dan Kiao. Ya, ada apa? Apakah kamu punya kontaknya? Ya, saya punya. Nanti saya kirim lewat WeChat. Ngomong-ngomong Xiao-Xia, gimana kabar dan Kiao sekarang? Oke. Saya rasa saya bisa melewati ini bersamanya.
Telepon Ningxia. Hei, Saya sibuk sepanjang pagi. Saya bahkan belum sempat makan. Sangat lapar. bagaimana caranya? Seberapa sibuk pun kamu harus makan. Sudah siap pindah. Sudah pindah semua. Terima kasih atas bantuan Haozi dan Ziyuan. Ini Qin Hao lagi. Kenapa ada sesuatu tentang dia di mana-mana? Kenapa kamu cemburu? Saya Pa Yang Sembro. Kamu sudah selesai kembali bekerja untuk saya. Oke tahu. Ya itu saja. Orang bodoh. Mama Zhang. Biarkan saya yang melakukannya. Mama. Maaf. Saya membuat keputusan buruk untukmu. Kali ini juga. Jika kamu tidak suka, kamu tidak perlu. Tidak. Saya juga ingin menang. Saya ingin menang. Saya harus menjadi kebanggaanmu. Zhao Ziwei.
Oke, saya tahu. Saya mengerti. Bye-bye. Masuk. Mr. Zhao, lihat ini. Shen Haofeng yang memiliki 2% saham. November tahun lalu, laporan keuangan perusahaan dijual ke Qingyun International. Pemegang saham Sudong Hua bocorkan tawaran ke pesaing tahun ini. Dan Liun secara pribadi menggelapkan dana publik. Apakah semua materi ini? Ini adalah para direktur. Informasi yang telah dikumpulkan. Dia selalu memikirkan segalanya. Saatnya Tuan Zhao menggunakan bahan-bahan ini. Tidak ada informasi yang bisa kami dapatkan. Anda juga bisa mendapatkan Feng Jingyao. Jika Feng Jingyao menggunakan hal-hal ini untuk mengancam para pemegang saham, kami juga melakukannya. Pemegang saham hanya akan memilih pihak yang lebih mengancam bagi diri mereka sendiri. Jadi ini bukan cara yang baik. Tapi Tuan Zhao, katakan sesuatu yang tidak Anda sukai. Jika Anda gagal dalam dewan ini, maka Blue Bridge International akan menghadapi. Saya tahu cara ibu saya melakukan sesuatu. TAPI prinsip saya adalah tidak ada yang ekstrim, tapi tidak murah dan kotor. Mall Tuan Zhao seperti medan perang. Berbicara di atas kertas tidak berarti apa-apa sekarang. Tidak ada teman selamanya. Tidak ada musuh abadi. Hanya kepentingan yang abadi. Tapi dengan mengancam, keduanya tidak bisa menghancurkan musuh. Tidak ada cara untuk melindungi kepentingan bersama semua orang. Apakah Anda punya cara lain? Tidak. Maka kita hanya bisa memenangkan pemegang saham asing. Ya. Perawat, tolong bantu saya menaruh ini. Untuk yang sakit di dalam. Ini adalah cordyceps untuk tubuh. Oke, baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Mari kita ngobrol. Ini bagus. Beri saya latte. Beri tuan ini secangkir kopi hitam. Dan Kiao. 7 tahun hubungan. Akhirnya kalah dengan kenyataan. Di pernikahan mempelai pria tidak hanya menyesali pernikahan. Dan menikahi teman sekelas saya yang kaya. Setelah serangkaian hal absurd ini, aku benar-benar ingin menikah dengan sebuah keluarga yang tidak perlu lagi khawatir tentang hal-hal materi. Dalam hal ini, orang tuaku tidak ada lagi pertengkaran karena uang. Dan mereka yang dulu merendahkan aku, orang-orang yang menertawakanku, kalian juga bisa diam sepenuhnya. Maaf. Mengapa kamu minta maaf? Aku yang seharusnya minta maaf. Aku sangat iri pada Xiao Xia. Dunianya selalu begitu sederhana. Hitam dan putih. Di matanya, cinta selalu tanpa syarat. Dia selalu seperti ini.
Oke, terima kasih. Aku tumbuh bersamanya. Aku tahu kebaikan dan toleransinya. Orang tuanya tidak ada sejak dia kecil. Ditambah aku punya kakak yang begitu kuat. Sebenarnya dia cukup dirugikan. Jadi dan Kiao, kamu harus berjanji padaku, jaga dia dengan baik. Dulu aku terlalu egois. Melakukan banyak hal yang tidak bisa diperbaiki. Aku benar-benar ingin orang-orang di sekitarku sekarang bisa bahagia. Ningsin. Sudah lewat. Kita akan tetap berteman. Teman? Kamu adalah pria yang sangat hebat. Pasti adalah kerabatku. Jadilah saudara iparku. Kembalikan pada ibumu. Dan Kiao, kamu harus baik pada kakakku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hei, turun, aku di depan rumahmu. Oke. Lelah? Sedikit. Sudah makan belum? Bagaimana bisa begini? Seberapalah pun kamu tetap harus makan. Kamu yang traktir. Tidak masalah mau makan apa. Mie tulang iga. Enak banget. Xiao Xia juga bilang dia bukan pacar kamu. Lihat deh tangan kecil ini. Masih nggak ngaku. Dia belum lulus masa percobaan. Semuanya seneng banget hari ini. Aku masak 2 mangkuk mie spesial buat kalian berdua. Enak banget. Tunggu, makasih. Gimana nih? Aku udah baca semua yang kamu tulis. Udah lihat semuanya. Nggak masuk akal. Cepat pulang. Makan, 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 makan. Oke. Aku sayang kamu tapi nggak bisa bersama di kehidupan ini. Ning Xia. Nasib kita berdua luar biasa. Dari internet sampai realita di mana-mana. Makasih Ning Xia. Kamu malaikatku. Aku nggak sehebat itu. Asal kamu nggak main-main sama aku. Bagus banget tulisannya. Tatap muka.
Bos pagi. Pagi. Halo Pak Zhao. Nama saya Ningxia, 28 tahun. Sekolah menengah kejuruan jurusan pemandu wisata. Jadi pemandu wisata profesional selama 6 tahun. 15 tahun kemudian aku jalanin jalanku. Jadi manajer perencana perjalanan. Pernah merencanakan perjalanan bulan madu pernikahan wisata. Perjalanan peringatan perceraian. Ada juga beberapa program untuk perjalanan grup. Tahun 2016 aku masuk ke Biro Perjalanan Dunia. Jadi perencana perjalanan senior. Aku kerja keras. Semoga kamu bisa mempekerjakan aku lagi. Masa percobaan kamu nggak terbatas. Kopi aku mana? Zhao papi. Apa yang kamu bilang? Lebih keras dong. Enggak. Kalau aku ketemu kamu mencaci bos lagi. Perpanjangan masa percobaan. Sudah berakhir, bagaimana kita bisa memperpanjangnya? Aku tidak peduli denganmu. Kepala Sui ada di sini untuk duduk. Apa yang terjadi? Suiran, kamu sangat berbakat. Sangat bangga, sangat sombong. Mengapa kamu akan mengundurkan diri untuk seorang wanita? Dan dia adalah wanita yang tidak bermoral. Tidak sepadan. Presiden Feng. Pertama-tama saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah memberikan saya platform yang begitu baik. Memberi saya kesempatan untuk mewujudkan nilai diri saya. Apakah itu seorang karyawan kecil di perusahaan sebelumnya? Masih bekerja di perusahaan ayah Wang Lulu. Orang lain tidak hanya meremehkan saya dan menyebut saya brengsek. Tentu saja. Bergabung dengan perusahaan Edward. Itu juga karena Tuan Feng memiliki tujuan lain, bukan? Semua hormat untuk saya. Semua itu karena sanjungan. Tapi itu tidak masalah. Pada akhirnya, saya masih mengandalkan usaha saya sendiri. Dengan keterampilan nyata, mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari semua orang. Hanya ini. Cukup untuk saya. Suiran. Edward akan memberikan Anda panggung yang lebih luas. Membiarkan Anda mengembangkan ambisi Anda. Mendapatkan manfaat yang lebih besar. Pria mencintai kekayaan dengan cara yang tepat. Tampaknya ide antara saya dan Tuan Feng masih jauh dari itu. Benar. Ning Xian pernah mengatakan satu kata kepada saya. Bicara tentang menjadi manusia. Harus ada batas minimal keadilan dan moralitas. Kalau tidak, itu bukan manusia. Mari kita bagikan kata-kata Tuan Feng. Sebagai bawahan, saya tidak bisa mengubah Anda. Tapi saya bisa memilih untuk menolak diubah oleh Anda. Jalan yang berbeda, tidak merencanakan. Saatnya berpisah. Tuan Feng, hati-hati. Selain itu, saya harus mengoreksi Anda. Ning Xin, dia bukan wanita yang serakah akan keuntungan. Dia adalah favoritku. Tolong hati-hati dengan ucapanmu di masa depan. Bagaimana dengan yang lain? Belum selesai minum. Sangat boros. Aku sedang dinas luar beberapa hari. Makanlah dengan baik sendiri. Ini lokasiku. Duduklah di sana. Duduk dengan hati-hati.
Oke kamu. Aku tahu kamu tidak mendengarkan bosmu. Kamu didenda untuk tidak istirahat setelah makan. Siram pohon besar dan kecil di kantorku. Tunggu aku kembali. Jika ada pohon yang mati, hanya kamu yang bertanya. Zhao dan Qiao, kamu harus bekerja keras. Sin R. Aku mengundurkan diri dari perusahaan Edward. Berencana untuk pergi ke luar negeri. Bisakah aku melihatmu untuk terakhir kalinya? Aku menunggumu di tempat lama. Halo, ini tiketmu. Terima kasih dah. Boarding pass Presiden Zhao sudah siap. Oke. Sekretaris uang informasi yang aku inginkan. Apakah sudah siap untukku? Siap. Hanya beberapa jam di pesawat. Kamu bisa istirahat sebentar. Tidak ada waktu. Aku ingin membaca materi ini dengan cepat. Kamu hubungi para pemegang saham. Oke, aku akan menghubungi. Dulu kita selalu datang ke sini setiap kali. Akan duduk di sini. Pesan secangkir kopi untuk berdua. Hanya untuk wifi gratis. Butuh waktu setengah hari. Kadang memikirkannya. Masih sekolah yang bagus. Bebas repot. Tentu saja. Sin R serius. Jika aku kehilangan 10 tahun hidupku sekarang, biarkan aku kembali lagi. Aku mau. Kamu pergi sangat jauh. Masih sangat bahagia. Kapan kamu akan kembali? Apakah kamu akan merindukanku? Kamu masih tidak memikirkan aku. Aku akan pergi ke luar negeri. Jika kamu tidak memperbaikinya, akan ada berbagai macam urusan. Tapi pada saat itu, kamu akan menemukan pria yang lebih baik dariku. Akan segera melupakan aku. Aku juga layak. Setidaknya kamu menghabiskan 7 tahun terbaik. Berikan aku suirankan. Apa yang terjadi padamu hari ini? Tidak ada. Sin R. Apakah kamu membenci aku? Kebencian? Aku sangat membenci kamu. Aku membenci kamu karena menyesali pernikahanmu. Aku membenci kamu karena menikahi Wang Lulu. Membenci kamu karena mencuri file perusahaan dari komputerku. Aku lebih membenci kamu. Aku tahu. Aku tidak peduli apa yang harus dilakukan. Tidak ada cara untuk menebus kerusakan yang telah kulakukan padamu. Tapi aku memohon padamu. Biarkan aku yang terakhir. Melakukan sesuatu untukmu. Oke. Kamu menerima kartu ini. Ini semua uang yang telah aku hasilkan selama ini. Semuanya aku berikan padamu. Apa maksudmu? Dengarkan aku sampai selesai. Sin R, aku berjanji padamu. Aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang untukmu. Kamu hanya membantuku. Biarkan aku memenuhi janjiku padamu sekali. Suiran berapa kali aku harus mengatakannya? Aku tidak butuh uang. Aku tahu. Kamu akan menemukan apa yang kamu inginkan. Dan itu perlu untuk dikumpulkan. Aku tahu. Aku tidak peduli apa yang harus dilakukan. Kamu tidak bisa memaafkan aku. Bukan aku tidak mau memaafkanmu. Aku ingin kamu tahu. Uang tidak bisa menebusmu. Kuharap suatu hari kau benar-benar bisa bertobat.
Bagaimanapun juga, kita masih teman sekelas lama. Aku benar-benar berharap kau di kota baru bisa hidup dengan baik. Semuanya bisa dimulai dari awal. Itu bagus. Aku duluan ya? Biar aku antar kau. Tidak. Itu bagus. Jaga dirimu baik-baik. Presiden Feng. Aku memikirkannya. Berkes Bluebridge International. Aku mengambil kata sandi login Ningsin. Hari ini, aku akan ke tim investigasi ekonomi untuk menjelaskan situasinya. Mr. Zhao membuat janji dengan beberapa direktur asing siang ini. Beberapa dari mereka tidak pernah hadir. Direktur perusahaan memberikan suara. Bagi mereka, selama perusahaan masih ada, tidak masalah siapa direkturnya. Mr. Zhao, aku tahu. Dalam kapasitasmu saat ini, sulit untuk mendapatkan suara. Tapi harap kau mencobanya. Katakan yang sebenarnya. Bluebridge International telah menghabiskan jerih payah seumur hidup ibumu. Jika dia jatuh, hanya kau yang bisa menyelamatkan perusahaan. Tolong. Halo, apakah ini Dong Xia? Aku adalah ketua sementara Bluebridge International, Sekretaris Zhao dan Kiao. Kapan kau ada waktu? Tepat sekali. Kuharap kau bisa memberitahuku waktu pasti Mr. Wang. Oke, aku akan menunggu teleponmu. Halo? Apakah kau punya waktu 15 menit itu? Reservasi, aku punya janji denganmu jam 10 pagi. Hei hei. Berapa yang sudah kita dapatkan sekarang? 44,3% kurang dari setengah. Masih banyak risiko. Oke. Suruh Lucy pesan tiket pulang. Mari kita serian protector. Iya.
Pak Zhao, ayo kita makan sesuatu. Sudah lama sibuk belum makan enak. Aku nggak nafsu makan. Terima kasih. Saham di Amerika Utara milikmu. Bagaimana dengan saham di Shenzhen dan Guangzhou? Dari Feng Jingyao. Saham di Jiangsu, Zhejiang dan Shanghai milikmu. Lalu saham di Beijing milik dia. Yang Jepang milikmu. Yang satu lagi milik dia. Pak Zhao. Sepotong pizza ekstra. Presiden Zhao dapat sepotong pizza Apa? ekstra. Sial. Itu dia. Siapa yang bahkan tidak punya foto? Aku dengar ada seorang pria. Tidak pernah menghadiri rapat pemegang saham. Tidak peduli urusan perusahaan apapun. Tapi aneh, pria ini sudah memegang saham ini selama bertahun-tahun. Ibuku tidak pernah menanyainya apapun. Bagaimanapun juga, coba telepon ini. Pak Zhao, Ada apa? aku tahu siapa dia. Siapa? Lihat. Itu dia. Berhenti memukul. Dia tidak akan pernah berada di pihak ibuku. Pak Zhao, Dengar, aku sudah berusaha maksimal. Kamu selalu harus membayar ketika keluar nongkrong. Kita hanya bisa pasrah pada takdir. Pak Zhao, bagaimanapun juga. Kita masih harus mencoba. Kamu. Permisi, Xiao report. Duduk. Kenapa buru-buru banget? Kalau begitu aku langsung ke intinya. Pak Zhang? Bukan Pak Zhao. Kami menemukan bahwa Anda adalah pemegang saham Blue Bridge International. Ketua baru sedang dipilih. Saya harap Anda bisa memilih Liu Lanzi. Xiao Xia. Kapan Anda mulai bekerja di Blue Bridge International? Saya hanya membantu Zhao dan Kiao. Tampaknya kalian berdua saudara. Saya memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan Dan Kiao ini. Terakhir kali itu saudari Anda. Kali ini Anda yang meyakinkan saya. Anda sangat mempercayai Dan Kiao. Maaf. Meskipun saya adalah pemegang saham Blue Bridge International, tapi saya selalu menjauh. Tidak pernah terlibat dalam operasi dan manajemen Blue Bridge International. Tidak menghadiri rapat pemegang saham. Jadi Xiao Xia. Saya sangat menyesal. Saya tidak bisa membantu Anda dalam hal ini. Tapi, Xiao Xia. Saya telah hidup dengan Lao Zhang selama 10 tahun. Dari yang saya tahu tentang dia, hubungannya dengan Liu Lanzi tidak terpisahkan. Jangan bilang dia tidak akan datang ke rapat dewan. Bahkan jika datang, dia hanya akan mengurangi poin Liu Lanzi. Anda tahu. Saya baru saja membuat janji dengan penata gaya. Ayo kita pergi dulu. Anda mau minum apa? Masukkan ke akun saya. Tunggu sebentar. Saya hanya ingin potong rambut atau semacamnya. Bagaimana jika saya ikut dengan Anda? Anda benar-benar akan pergi. Anda tidak ingin terus membujuk Lao Zhang kan? Tidak. Saya berjanji tidak akan berkata sepatah kata pun. Benarkah? Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi bersama. Ayo kita pergi. Lao Zhang. Kopinya belum selesai. Ayo pergi. Kebiasaan buruk yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Tidak bisa diubah. Pak Zhao, saya sudah mengamati Anda cukup lama. Mengapa setiap kali Anda minum teh dan kopi, simpan seperempat?
Silakan duduk. Halo cantik, mau keramas? Aku tidak perlu. Aku akan keramas setelah mereka selesai. Kalau begitu tunggu sebentar. Terima kasih. Aku akan kerja dulu. Bagus. Hello Pak Chong. Perlu potong rambut? Potong saja. Cukup blow saja. Karena kamu sudah di sini Pak Zhao. Mari kita potong. Lebih segar. Ya? Xiao Xia minta kamu rapikan, jadi kamu rapikan saja. Oke, kalau begitu kamu bantu aku rapikan. Tunggu sebentar. Kamu bilang aku biasanya begitu gatal kepala. Bagaimana caranya? Blow sedikit, blow lebih tebal. Perasaan ini. Aku harus merapikan rambut untuk DNA. Aku ada urusan mendadak dan lupa. Aku harus pergi dulu. Xiao Xia, bukankah kamu kesini untuk ganti penampilan? Bagaimana bilang pergi? Aku cuma lupa. Sangat buru-buru. Aku pergi sekarang jadi tidak mengganggu kamu. Dah. Kamu pergi. Dah. Lao Zhang, apa kamu merasa anak ini? Kenapa aneh hari ini? Anak muda sekarang. Semua begitu heboh. Aku tidak mengerti. Tapi aku masih suka anak ini. Tidak. Aneh. Ya Tuhan. Bagaimana bisa ada sisir yang begitu bersih? Tidak. Bibi ini juga aneh. Membuatnya begitu bersih. Tidak bisa menemukan sehelai rambut. Tidak. Aneh. Tidak. Zhao, papi ini cukup mesum. Jadi pecinta kebersihan. Kenapa rambut susah sekali ditemukan? Sangat aneh. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mesum? Kamu tiba-tiba berlari keluar dari belakangku. Saya mesum. Kamu seorang gadis besar yang lari dari rumah orang lain, masuk ke tempat tidurku. Kamu mesum. Kamu berguling-guling. Men carry sesuatu. Itu saya. Saya melihat bahwa spray di rumahmu sangat bagus. Garis ini. Saya ingin melihat jenis garis apa ini. Saya sangat ingin membeli. Sangat bagus. Ya. Lalu apa lagi yang bisa saya pikirkan? Bagaimana saya bisa tahu? Apakah kamu ingin makan? Saya masak untukmu. Kamu sangat aneh. Saya ingin memverifikasi. Apakah kamu sudah gila? Kamu aneh.
dan bilang buatkan saya makan malam. Mana makan malam saya? Kamu tidak punya bahan di rumah. Bagaimana saya melakukannya? Saya memesan takeaway untukmu. Lihat sendiri. Tunjuk. Ini bagus. Tunggu sebentar. Jangan bergerak, jangan bergerak. Rambut putih, rambut putih. Kamu sedikit. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Halo kakak yang. Saya punya 2 sampel rambat di sini. Kamu bantu saya melakukan perbandingan DNA. Ini bagus. Oke, terima kasih. Paman Sao, kamu akhirnya datang. Maaf semuanya. Saya Tuan Sao datang untuk ikut bersenang-senang. Paman Zhao, silahkan duduk. Ini bagus. Kali ini, bisa dibilang Ketua Liu dan saya, hampir setiap hari bersama. Itu membuat saya mengenalnya kembali. Dia gigih, keteguhan, tidak pernah menyerah, dan yang lebih penting, dia toleran, murah hati. Saya tidak pernah merasa penghargaan ini hanya yang kedua dalam hidup saya. Sebelum datang ke perusahaan hari ini, dia memberikannya kepada saya. Katanya itu kebanggaan terbesarnya dalam hidup. Mengapa saya mengatakan ini? Ini memberitahu saya. Dia ingat kalian. Setiap kolega. Ingat kalian untuknya. Semua yang kita lakukan untuk perusahaan. Kalian juga melihatnya. Tuan Sao Ziwei ada di sini hari ini. Saya pikir semua orang tahu. Ada beberapa berita belakangan ini di internet. Tentang gosip ibu saya. Dan latar belakang saya. Tapi saya bisa katakan pada kalian. Bagaimanapun juga. Liu Lanxi untuk Blue Bridge International adalah direktur yang kompeten. Bagi saya. Seorang ibu yang tercinta. Paman Zhao. Katakan beberapa patah kata. Teman-teman saya tidak membawa dendam pribadi. Saya akan memilih dengan adil. Tidak bisa bergerak. Ningxia. Apa yang kamu lakukan? Lanjutkan seperti ini. Saya tidak tahu kapan akan diblokir. Saya pergi dulu. Tidak. Ningxia. Usulan disetujui. MS Liu Lanxi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Blue Bridge International. Sekarang mulai agenda kedua. Usulan tentang pemilihan ketua baru. Nyonya, maukah Anda memanggil Sekretaris Wang?
Tanyakan tentang situasinya. Tidak. Sudah melakukan semua yang perlu dilakukan. Panggil pelatih. Saatnya melakukan latihan cengkeraman jari. Oke. Saya ingin mengatakan beberapa kata. Rapat pemegang saham hari ini. Saya tidak ingin ini menjadi dendam, tapi sebuah kudeta. Tapi untuk bertahan hidup, untuk perkembangan, mengeluarkan yang lama dan memasukkan yang baru adalah pembaruan zaman. Masa depan Blue Bridge International. Saya senang dari lubuk hati. Anda sama baiknya, mampu dan energik, penuh keinginan. Bisa dikatakan, tidak ragu-ragu untuk mencapai tujuan. Perusahaan membutuhkan pemimpin baru untuk berkembang. Bagaimana dengan manajemen saya di Blue Bridge International? Dan keputusan selalu tetap di luar. Tapi hari ini, saya ingin membuat satu dan kontribusi terakhir untuk perusahaan. Pilih hati saya. Ketua masa depan. Orang ini adalah Zhao dan Qiao. Dia toleran, melihat lebih jauh daripada hanya mata duitan. Dulu saya adalah pelanggan, saya menjalani cara saya. Perusahaan yang dia jalankan sangat bijaksana. Bagaimana dengan pelanggan? Juga saling memperlakukan dengan tulus. Lebih penting lagi, dia tidak hanya memiliki dan tim yang positif. Apa yang ini menunjukkan? Itu menunjukkan dia punya kemampuan kepemimpinan. Baru saja, aku juga lihat pernyataannya. Mayoritas dari kalian setuju. Dia tidak mengandalkan kesulitan, tapi kejujuran dan keterus-terangan. Jadi, dia lebih baik. Rapat selesai. Maaf, ini semua karena aku terlambat. Kalau tidak, hasilnya tidak akan seperti ini. Ending seperti apa yang kamu mau? Tidakkah kamu ingin aku menerima Blue Bridge International? Ya Tuhan, berhasil. Keren. Aku ingin berterima kasih karena memilihku di saat kritis. Tidak perlu berterima kasih. Aku demi perkembangan Blue Bridge International. Kenapa memilih kamu? Karena kemampuan dan bakatmu. Aku adalah pemegang saham Blue Bridge International. Aku harus selalu bertanggung jawab pada para pemegang saham. Mr. Zhao, ini hadiah untukmu.
Nak, ayah itu membuatku sangat takut.